Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang gerak hidrolik sederhana. Gerak harmonik sederhana merupakan gerak bolak-balik yang melewati titik keseimbangan, sedangkan getaran harmonis merupakan gerak atau getaran yang memiliki periode yang sama. Gerak harmonis itu sendiri disebabkan oleh gaya pemuli. Gaya pemuli merupakan gaya yang besarnya sebanding dengan simpangan dan selalu berlawanan arah dengan simpangan. Benda yang diam dapat dikatakan berada pada titik keseimbangan. Jarak antara benda dengan titik keseimbangan disebut simpangan. Simpangan terbesar suatu benda yang bergetar disebut amplitudo. Adapun contoh gerak harmonik yang pertama adalah gerak harmonik pada bandul. Adapun periode gerak harmonik sederhana pada pegas yang terdapat pada gambar. Yang pertama adalah simpangan getaran pegas. Yang kedua adalah kecepatan getaran pegas. Yang ketiga percepatan getaran pegas. Yang keempat frekuensi sudut dari persamaan. Yang kelima adalah periode. Dan yang terakhir adalah periode gerakan benda pada ujung pegas. Adapun rumus-rumusnya terdapat pada gambar tersebut. Periode bandul sederhana untuk acuan yang dipercepat. Periode getaran bandul yang digantung dalam evaluator sedang dipercepat ke atas dengan kecepatan A, seperti pada gambar di bawah ini. Persamaan gerak hidrolik sederhana. Yang pertama adalah kedudukan atau simpangan gerak hidrolik. Secara matematis, besarnya simpangan pada sumbu Y atau sumbu X dapat dituliskan seperti di gambar di bawah ini. Yang kedua adalah kecepatan gerak harmonik, yaitu besar kecepatan tangensial gerak melingkar peraturan adalah tetap dan komponen kecepatan pada arah sumbu Y adalah V. Untuk mencari persamaan pada gerak harmonik sederhana dapat menggunakan kecepatan tangensial pada arah Y, yaitu pada rumus di bawah ini. Yang ketiga adalah percepatan gerak harmonik, yaitu yang terdapat pada gambar. Persamaan percepatan pada arah sumbu Y dalam kurung AY dapat dicari menggunakan komponen percepatan sumbu Y. Arah vektor percepatan selalu berlawanan dengan arah posisi vektor, yaitu pada rumus di bawah ini. Yang keempat adalah fase gerak harmonik. Fase gerak harmonik dapat dipandang sebagai suatu keadaan gerak yang ada hubungannya dengan arah simpangan dan arah geraknya pada suatu saat tertentu. Seperti rumus di bawah ini. Bilangan yang menentukan arah dan nilai Y dan V adalah suatu besaran dalam kurung WT plus sin 0 yang disebut sudut fase gerak harmonik. Seperti rumus di bawah ini. Fase sin adalah besarnya sudut fase sin dibagi dengan bilangan 2V. Sebagai matematis dapat dituliskan persamaannya dengan rumus di bawah ini. Adapun aplikasi di dunia nyata adalah yang pertama adalah ayunan, yang kedua adalah vibrating screen atau equipment clarification station, yang ketiga adalah jembatan, dan yang terakhir adalah tamping runner atau bor getar manual. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.